Hai sahabat jiwa, kembali lagi dengan saya Rita Tarot. Kali ini kita mau free reading untuk Mbak Gaby. Mbak Gaby yang bertanya bagaimana perasaan pasangannya saat ini kepada dia dan akan bagaimana hubungan mereka ke depannya. Oke. Untuk Mbak Gaby sudah stay tune ya. Tolong disimak video ini buat kamu. Oke. Untuk Mbak Gaby, kartu oracle-nya yang ada di sini ada Thinker, ada Observer, ada Soulmate. Oke. Jadi sepertinya pasangan kamu ini adalah tipe-tipe pemikir, seseorang yang selalu berpikir. Misalkan dia menerima sesuatu atau melakukan sesuatu, itu pasti akan menjadi bahan pikirannya. Oke. Untuk kartu tarotnya di sini saya tebar banyak kartu. Ada The Mirror, ada Four of Arrows, ada Queen of Arrows, ada Nine of Bows, ada Queen of Vessel, ada The Woodward, ada Four of Stone, ada Ten of Stone, King of Stone, Six of Arrows, Eight of Vessel, Page of Bows, ada Two of Vessel, Three of Vessel, dan Five of Vessel. Oke. Dari tebaran kartu yang ada di sini, berkaca dari perjalanan hubungan kalian selama ini, sepertinya ada perasaan yang gak nyaman. Perasaan yang gak nyaman yang dia rasakan, yang disebabkan karena keadaan ekonomi kayaknya. Keadaan ekonomi dia yang belum stabil. Karena mungkin dia belum bekerja. Dan ada hal lain yang membuat dia nggak nyaman sama kamu, yaitu sikap kamu yang suka mendikte segala perilaku dia. Oke. Jadi kamu memperlakukan dia seperti anak kecil, membuat dia merasa nggak nyaman dan merasa nggak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia merasa nggak bisa terus-terusan hidup dengan kondisi seperti itu. Oke. Kalau kamu bertanya bagaimana soal perasaan dia ke kamu, dia masih sayang sama kamu, respect sama kamu, dan lepas dari sikap kamu yang suka mendikte dia itu sadar kamu itu orang yang baik. Oke. Kamu orang yang sabar dan mau menerima dia apa adanya. Tapi ya itu kembali lagi, dia merasa nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Dia nggak nyaman dengan dirinya sendiri yang belum bisa berbuat apa-apa untuk untuk kamu dalam hubungan kamu dengan dia. Dia ini tipe thinker, pemikir, observer, penganalisa. Jadi dalam hubungan kalian selama ini, diam-diam itu dia suka memikirkan sebenarnya, memikirkan semuanya. Bagaimana sikap kamu ke dia, bagaimana tanggung jawabnya dia selama ini ke kamu, yang buat dia itu dia merasa nggak pernah melakukan apa-apa sama sekali sama kamu. Sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa dihargai buat kamu.
Dia merasa jiwa kelaki-lakiannya seperti gak ada harganya. Dia malu sama kamu, malu sama dirinya sendiri. Oke, jadi itulah yang membuat dia pergi meninggalkan kamu. Ada page of vows di sini. Dia memutuskan pergi meninggalkan kamu karena ada rasa gak nyaman yang dia rasakan selama menjalin hubungan dengan kamu. Oke. Dia ingin mengakhiri hubungan dengan kamu, memulai hubungan baru dengan pasangan yang mungkin keadaannya sama dengan dia. Oke. Yang paling gak yang levelnya sama dengan dia. Jadi paling gak dia merasa kalau dia tuh dibutuhkan oleh pasangannya. Oke. Dalam sebuah hubungan, apalagi khususnya untuk laki-laki, ada kebutuhan untuk merasa dibutuhkan. Jadi banyak pria yang suka dengan wanita yang mandiri, tapi kelewat mandiri pun mereka nggak akan bukan nggak suka ya, merasa nggak nyaman karena mereka merasa nggak dibutuhkan. Nah, sepertinya kamu seperti itu. Kamu tipe mandiri, sangat mandiri, dan kamu nggak pernah melibatkan pasangan kamu dalam aktivitas kamu. Mungkin dalam mengambil keputusan, malah sebaliknya kamu justru mendikte dia dalam mengambil keputusan atau dalam bersikap. Jadi dia merasa seperti terkekang seperti diatur layaknya anak kecil. Oke. Dan dia tuh sebenarnya respect sama kamu, sayang sama kamu, tapi dia merasa nggak fair dengan ada ketidakadilan dalam hubungan kamu dengan pasangan. Oke. Dia merasa jauh dari kata bahagia. Itu adalah alasan utama dia pergi meninggalkan kamu. Oke. Di sini ada transition, ada Six of Arrows. Jadi dia melewati masa transisi dia. Mungkin selama ini dia bertahan, belajar menerima keadaan, dan mungkin dia bukan nggak berusaha untuk mencari pekerjaan atau mencari penghasilan tambahan, tapi sepertinya nggak sebanding dengan apa yang kamu punya, mungkin dengan pekerjaan kamu, penghasilan kamu. Dia kesulitan untuk menyamai levelnya, atau paling enggak bisa memberikan sesuatu yang berharga buat kamu. Itu isu utama dia. Oke. Dan pada akhirnya dia lari karena ketidaknyamanan dia. Oke. Dia lari pada seseorang yang lain. Oke. Ada Three of Vessels di sini. Ada cinta segitiga. Sepertinya ada orang lain di antara kalian, karena di sini ada kartu Three of Vessels dan Two of Vessels juga di sini. Oke. Jadi dia sepertinya sudah menemukan orang lain yang bisa membuatnya merasa lebih berarti, lebih dianggap, lebih dibutuhkan sebagai seorang lelaki, seorang soulmate yang bisa membuat hatinya nyaman. Dan dia lagi
saat ini lagi menikmati hubungan mereka yang baru ini, dan memutuskan untuk pergi meninggalkan kamu. Oke. Di sini ada page of vows. Oke. Jadi untuk Mbak Gaby, mungkin kamu akan bertanya, kenapa hubungan kalian bisa seperti ini? Cobalah untuk introspeksi diri. Dalam arti kamu mungkin selama ini mau menerima dia apa adanya, mau mensupport dia mungkin secara finansial, dan kamu gak pernah mungkin menyinggung-nyinggung soal dia yang belum berpenghasilan. Tapi dari sikap kamu yang lain yang suka mendikte dia, itu sudah membuat dia merasa nggak nyaman. Oke. Dia merasa seperti anak kecil yang nggak ada artinya. Kalau hal itu diperlakukan ke wanita, mungkin nggak akan jadi masalah ya, karena wanita itu memang hukumnya memang di bawah laki-laki, di bawah perlindungan laki-laki. Tapi bila itu dibalik, laki-laki yang di bawah naungan seorang wanita itu akan biasanya menyinggung harga diri seorang laki-laki, dan itu yang membuat pasangan kamu gak nyaman. Dan bila kamu bertanya, bisa nggak kalian baikan lagi, kemungkinan untuk itu akan selalu ada. Jangankan untuk yang masih pacaran, yang udah nikah aja masih ada kemungkinan untuk kembali lagi. Oke. Masalahnya adalah, apakah memang sangat penting buat kamu dia kembali lagi untuk kamu? Oke. Hidup nggak melulu cuma soal cinta. Ada hal lain yang harus diperjuangkan juga. Kestabilan keuangan, karir. Karena bila hal itu nggak balance, dan bila kamu sudah berkeluarga, tentu akan mengganggu kestabilan keluarga kamu, hubungan kamu dengan pasangan. Karena kalau kalian berkeluarga nanti, kalian nggak hidup cuma berdua aja, tapi kalian akan punya keturunan, akan punya anak, dan anak-anak kalian pastinya perlu biaya yang nggak sedikit. Jadi kalau cuma kamu yang menopang ekonominya, maka rumah tangga kamu akan berjalan dengan timpang. Dan pasangan kamu pun pasti akan merasa gak nyaman, karena harga dirinya sebagai laki-laki pasti akan jatuh. Oke. Jika harga diri seorang laki-laki jatuh, akan mudah buat dia untuk marah-marah. Dia akan mudah sensitif, mudah jadi pemicu pertengkaran di antara kalian. Dan akhirnya rumah tangga kalian akan jauh dari kata harmonis, apalagi bahagia. Oke. Jadi buat kamu Mbak Gaby, pertimbangkanlah kembali hubungan kalian. Bila dia ingin menjauh dari kamu dengan alasan healing, biarkan saja. Biarkan dia menemukan jati dirinya terlebih dahulu. Dan kamu perbaikilah diri kamu juga, kualitas diri kamu, asah kemampuan kamu, keterampilan kamu, supaya kamu bisa lebih berkualitas lagi ke depannya. Buka pertemanan kamu lebih lebar lagi,
supaya kamu bisa melihat dunia luar lebih lebar lagi. Dengan begitu, kamu bisa berpikir dengan lebih bijaksana lagi soal kehidupan. Oke? Jadi untuk saat ini biarkanlah hubungan kalian itu break dulu. Dengan break ini diharapkan kalian akan bisa mengenal diri kalian dengan lebih baik lagi. Lebih tahu pasangan seperti apa yang sebenarnya kalian harapkan ke depannya. Oke? Jadi buat Mbak Gaby, jangan down, jangan putus asa. Tataplah ke depan. Tetap terus jalan ke depan. Kejar impian kamu. Rencanakan apa yang akan kamu capai ke depannya. Oke? Demikian video ini buat kamu ya Mbak Gaby. Semoga video ini bermanfaat buat kamu dan bisa memotivasi kamu ke depannya. Oke, sampai bertemu kembali ke video saya selanjutnya. Bye bye.